Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan salam toleransi. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya, atau saya akan meluruskan berita tentang penjualan sebuah gereja yang ada di Klaten pada saat ini, di mana gereja itu telah dijual dan pembelinya adalah saudara kita Muslim dan telah dijadikan menjadi sebuah masjid. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan bertanya-tanya kenapa dijual dan apa penyebabnya gereja itu harus dijual. Dan seperti yang telah kita lihat di berita pada saat ini, ya, di channelnya para mualaf-mualaf ini atau saudara kita Muslim ini, mereka menggembor-gemborkan di media sosial dan mereka membuat judul di channel YouTube mereka bahwa gereja itu dijual karena jemaatnya telah berpindah agama, yaitu telah masuk ke agama Muslim dan mereka semuanya telah menjadi mualaf. Nah, tentunya dalam hal ini saya mencoba mencari tahu ya, apakah benar ya jemaat itu telah menjadi mualaf. Dan ternyata teman-teman, ketika saya menemukan sebuah berita bahwa gereja itu dijual ya bukan karena jemaatnya telah menjadi mualaf ya. Dan apa yang diberitakan oleh saudara kita ini dan yang telah diberitakan oleh media semuanya bahwa itu adalah hoaks ya. Tidak benar bahwa jemaat dari gereja itu telah menjadi mualaf. Nah, seperti apa beritanya teman-teman? Marilah kita simak video berikut ini. Nah, baik teman-teman semuanya, seperti yang terlihat di layar kaca teman-teman semuanya bahwa di sini ada berita terbaru atau berita sebenarnya dari penjualan gereja ini. Ini dilansir dari situsnya gatra.com. Mereka membuat judul heboh umat tinggal 4 gereja jadi Masjid Isa Al-Masih. Begini kronologis pembeliannya. Oke, lanjut. Heboh gereja dijual dan akan dibangun menjadi masjid bernama Isa Al-Masih viral di media sosial. Video viral itu diunggah di akun Twitter lelaki Jumat 15 April. Allahu Akbar, gereja Kerasulan Baru di Klaten, Jawa Tengah berhasil dibeli oleh Yayasan Pembina Mualaf YPM Tauhid dan akan dibangun masjid dengan nama Masjid Isa Al-Masih. Tweet lelaki pada caption video unggahannya pada Sabtu 16 April. Selanjutnya pemberitaan itu mendapat respon dari pihak gereja Kerasulan Baru yang menggelar klarifikasi yang juga diunggah di YouTube dengan bertajuk klarifikasi langsung gereja Kerasulan Baru dijual dan dijadikan masjid. Sebagai pembicara evangelis Wahyu dari gereja Kerasulan Baru yang bertransaksi dengan pemilik gereja, Wahyu menceritakan semua kronologis pembelian gereja tersebut. Lalu gereja ini bernama sebenarnya gereja lama, gereja tua sejak tahun 980-an. Dalam perkembangannya, pertumbuhan tersendat, semakin lama tidak kelihatan berkembang dikarenakan tempatnya berdekatan dengan gereja induk. Jadi gereja Gentan ini berdekatan dengan gereja Kerasulan Baru induk yang jaraknya hanya 4 km katanya. Lalu banyak jemaatnya yang kembali ke gereja induk, pemudanya banyak yang merantau, apalagi ini gereja pinggiran, gereja di Klaten, namun sudah berbatasan dengan Gunung Kidul, Yogyakarta. Anggotanya lama-kelamaan itu habis katanya. Lalu singkat cerita, terakhir itu tinggal 4 orang. 4 orang itu yang 2-nya merantau. Dalam kondisi demikian, setelah dievaluasi oleh pusat, pada akhirnya diambil keputusan untuk efisiensi pelayanan, maka gereja ini ditutup katanya. Ibadah penutupan itu dilakukan sejak sebelum pandemi. Ada ibadah khusus penutupan dilanjutkan dengan mengangkut mebeler dan simbol-simbol yang ada di dalamnya katanya. Baik, selanjutnya yang di luar tanda salib itu memang lupa karena tempat simbolnya itu di atas tinggi. Kita pinginnya kapan-kapan akhirnya lupa ya. Karena juga begini, karena aset gereja itu juga akan dijual ke gereja. Kita santai-santai sajalah karena yang kita tawari itu ke gereja. Jadi tidak benar umatnya pindah agama, itu juga bukan gereja tetapi bangunan bekas gereja. Jadi teman-teman semuanya ya, kita ketahui di sini bahwa ya semua jemaat yang ada di situ tidak benar bahwa mereka pindah agama ya.
Apalagi kalau dikabarkan mereka telah menjadi mualaf, dan itu tidak benar, itu adalah hoax ya teman-teman ya. Dan itu juga hanya sebuah bangunan bekas ya, bangunan bekas dari gereja ya. Tetapi saudara kita di sebelah sana, mereka dengan semangat sekali menggembor-gemborkan di media sosial bahwa gereja ini dijual karena umatnya telah berpindah agama. Oke, selanjutnya kita tawarkan ke gereja sekitar. Harganya murah karena harapannya bisa digunakan untuk pelayanan lagi. Harganya tidak saya sebutkan karena harganya memang murah, namun tidak ada titik temu. Pemerintah desa juga menawar, namun tawarannya sangat rendah katanya. Jadi pemerintah desa setempat juga menawarkan ya, menawar bangunan ini, tetapi tawarannya sangat rendah sekali katanya teman-teman ya. Datang Matias ya, ini Matias ini nanti yang jadi kaki tangan orang-orang ini. Saya lihat KTP-nya Katolik, karena yang menawar di depan ragu-ragu dia yang langsung nyaplok itu. Setelah dia datang, saya diketemukan dengan seseorang namanya Pak Budi. Matias pernah menawar lebih tinggi dari yang saya tawarkan ke gereja lain, tapi saya tetap pada harga tawaran kita. Karena pikiran saya masih bersih, tanpa prasangka akan dipakai buat pelayanan. Yang beli juga saudara seiman, KTP-nya jelas. Saya sampai bertanya nanti gerejanya apa namanya. Dia sebut Gereja Kabar Baik, kemudian disepakati harganya katanya. Pihak Pak Budi juga memberikan fees jumlah uang 10 juta. Yang 5 juta diberikan ke Pak Matias, yang 5 juta diberikan ke saya tolak. Di tempat kami tidak ada begitu Pak. Kalau diberi ya kami laporkan ke gereja. Setelah saya laporkan, perintah pengurus gereja agar dimasukkan sekalian. Sehari kemudian diberi DP begitu cepat, sehari kemudian dilunasi katanya. Ya, saya senang penjualan aset itu sudah bertemu dengan pembeli yang baik. Ya, saya sambut saja. Akhirnya kita ke notaris. Di sana terjadi perjanjian jual beli, legalisasi jual beli di bawah tangan. Saya juga plong, kunci sudah diambil Pak Matias. Malamnya diberitahu saudari yang jaga gereja bahwa menurut Pak Lurah dan RT, gereja itu yang beli bukan orang Kristen, tapi mualaf Cina. Saya shock. Saya langsung lapor ke pemimpin pusat. Pak Matias saya telepon, siapa itu yang beli gereja? Dia bilang donatur itu siapa? Dia sebut Hani Kristianto. Jadi ini kerjaan si Hani Kristianto ya teman-temannya. Ya, ini adalah kebusukan mereka memperalat orang-orang ini untuk membeli gereja itu ya, agar bisa mereka memuat berita-berita yang tidak baik tentang umat Kristen, dan mereka mau menyudutkan iman-iman Kristen dalam hal ini. Ya sudah, terjadilah yang sudah Anda ketahui semua itu katanya. Jadi itulah berita tentang penjualan gereja ini teman-teman ya. Jadi tidak benar apa yang mereka katakan bahwa gereja ini dijual karena semua isi jemaatnya telah menjadi mualaf. Itu tidak benar dan itu adalah hoax. Tetapi yang benarnya adalah semua isi jemaat dari situ telah berpindah ke gereja induk. Karena gereja induk itu tidak jauh dari gereja yang dijual itu, sekitar 4 kilo saja. Dan sebagian juga isi jemaat dari situ telah merantau ya. Jadi teman-teman semuanya, tidak benar semua pemberitaan tentang gereja ini, kebanyakan adalah hoax ya. Kita tahu tadi bahwa sebenarnya gereja ini tidak dijual kepada saudara kita muslim, tetapi mualaf yang satu ini dia memperalat saudara kita Kristen untuk memuluskan rencana-rencana jahat mereka. Nah teman-teman semuanya, dalam hal ini ya, walaupun gereja dijual ya, karena itu adalah hanya sebuah bangunan, tetapi iman Kristen tidak pernah terjual.